Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bersama kami. Saya Muhammad Fahrul Khalidi dengan NIM 2201080002. Dan saya Sindia Sari dengan NIM 2201080021. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi tentang besaran dan pengukuran serta integrasi keislamannya. Coba teman-teman perhatikan, ini adalah contoh dari kegiatan mengukur. Emangnya, apa sih itu pengukuran? Di dalam fisika, kegiatan mengukur suatu besaran dengan satuan yang telah ditetapkan disebut pengukuran. Lalu, apa itu besaran dan satuan? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah pembanding dalam sebuah pengukuran. Dalam sistem internasional ini menghasilkan satuan-satuan pada besaran pokok. Misalnya, besaran panjang dengan satuan meter, besaran massa dengan satuan kilogram, besaran waktu dengan satuan sekon, besaran kuat arus dengan satuan ampere, besaran suhu dengan satuan Kelvin, besaran intensitas cahaya dengan satuan kandela, dan besaran jumlah zat dengan satuan mol. Selanjutnya, jenis-jenis besaran. Besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang tidak dipengaruhi oleh besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Sebuah tiang bendera di sekolah memiliki tinggi 7 meter. Dari pernyataan tersebut, manakah yang termasuk besaran dan satuan? Jawaban dari pernyataan tersebut adalah panjang bendera adalah besaran dan meter adalah satuannya. Selanjutnya, integrasi keislaman dari besaran dan pengukuran yang terdapat dalam surah Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan pada surah Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, yang artinya Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Adapun tafsir dari ayat tersebut sebagai integrasi dari besaran dan pengukuran adalah segala sesuatu yang dijadikan Tuhan diberinya perlengkapan-perlengkapan dan persiapan-persiapan sesuai dengan naluri, sifat-sifat, dan fungsinya masing-masing dalam hidup. Kedua ayat di atas memberi isyarat bahwa kata ukuran mengandung dua makna yang penuh hikmah, yaitu yang pertama menyatakan sebagai bilangan dengan sifat dan ketelitian di dalamnya, dan yang kedua menyatakan sebagai hukum dan aturan Allah yang maha sempurna. Dan ukuran tersebut baik berperan sebagai bilangan maupun sebagai aturan atau hukum, keduanya tersusun dalam suatu sistematika yang sangat rapi dengan keterkaitannya satu sama lain. Dan telah teruji secara ilmiah bahwa hukum-hukum fisika akan selalu berlaku kapan dan dimanapun. Artinya, tidak hanya berlaku pada benda mati atau yang disebut materi, zat, namun juga berlaku pada keseluruhan perilaku makhluk hidup, termasuk manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang termulia.